Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gilang Bagindo dengan NIM 213433030. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari praktikum basis data ya. Yang dosen pengampunya adalah Bapak Sukri, Sarjana Teknik MCIO. Untuk skenario-nya, yang pertama adalah buat satu basis data baru dengan ketentuannya. Yang pertama, nama basis data mengikuti ketentuan NIM nama DB. Di sini database saya beri nama 213433030 e-commerce dengan query create database 213433030 e-commerce. Kemudian nama tabel mengikuti ketentuan TB plus 3 digit akhir NIM. Di sini nama tabelnya seperti ini: TB030_gudang, TB030_item pesanan, TB030_kategori, TB030_pelanggan, TB030_pesanan, TB030_produk, dan TB030_supplier. Semuanya saya buat dengan query create table. Kemudian menggunakan alter table untuk menambahkan foreign key. Ini adalah query-query untuk menambahkan data atau mengisi record ke dalam tabel. Yang pertama ada tabel pelanggan. Kemudian saya juga mengisi 5 data ke tabel kategori. Kemudian 10 record ke dalam tabel produk. 10 pesanan ke dalam tabel 10 data ke dalam tabel pesanan, dan 22 data ke dalam item pesanan. Semuanya untuk menambahkan data menggunakan query insert into. Nama tabel dengan values disesuaikan dengan kolomnya. Kemudian menambahkan data ke tabel supplier. Ada 5 data dan 9 data ke dalam tabel gudang. Yang ketentuan nomor 4, final project harus bisa menampilkan 10 informasi yang diperoleh dari query berdasarkan kondisi tertentu dan klausa-klausa yang sudah dipelajari. Nah, dari 10 karena minimal 10 informasi. Yang pertama, klausanya ada distinct. Kemudian ada menggunakan klausa where, menggunakan klausa between di antara, menggunakan klausa like. Ini contohnya ada misalnya F%, berarti yang huruf depannya F dari tabel pelanggan. Kemudian klausa order by, yaitu diurutkan berdasarkan, kalau di sini saya menggunakan urutkan berdasarkan total pembayaran, diurutkan secara menurun. Kemudian klausa limit atau batas. Jadi dari item data dari tabel item pesanan ada 22, saya limit 10, jadinya muncul hanya 10 data. Kemudian klausa alias, yaitu mengganti nama kolom dengan nama baru yang ini nama underscore kategori kalau di sini. Kemudian klausa count untuk menghitung alamat. Kalau di sini saya menggunakan dari tabel pelanggan, select alamat, count alamat di grup by alamat. Setelah di count muncul Dharmasraya ada 1, 50 Kota ada 1, Padang ada 3, Pariaman 1, Payakumbuh 3, dan Pesel 1. Kemudian klausa having, yakni yang memiliki jumlah harga lebih dari 200.000 kalau saya menggunakan query di sini. Kemudian nomor 5, final project harus bisa menampilkan 10 informasi yang diperoleh dari query transaksi penggabungan antar tabel pada basis data. Yang pertama, query banyak tabel dengan menambahkan nama tabel di depan nama kolom yang ingin ditampilkan. Contoh pada query ini adalah menggunakan nama tabel titik nama kolomnya, kemudian saya menggunakan klausa alias S nama underscore kategori, dan seterusnya. Kemudian muncul tabel informasi yang seperti ini. Kemudian ada inner join. Yang pertama, inner join
tabel produk inner join terhadap tabel item pesanan dan menampilkan nama dan harga. Selanjutnya dari tabel supplier tampilkan nama dan alamat kemudian tabel supplier di inner join dengan gudang menghasilkan informasi seperti ini. Lalu query selanjutnya tabel pelanggan inner join terhadap tabel pesanan. Karena ini select bintang maka menampilkan semua kolom dan ini hasilnya. Kemudian ada right join. Nah, perbedaan left dan right join itu, kalau left join berarti tabel di kanan mengikuti data yang ada di sebelah kiri. Kemudian kalau right join kebalikannya, data di sebelah kiri mengikuti data yang ada di sebelah kanan, pasangan yang ada di sebelah kanan. Kalau misalnya tidak right join, tabel di sebelah kanan tidak ada pasangan di kiri, berarti nanti akan kemungkinan menghasilkan nilai 0. Kemudian dan sebaliknya untuk left join. Sini saya juga menggunakan tiga query. Yang pertama tabel produk di right join dengan item pesanan, tabel supplier di right join dengan gudang, dan tabel pelanggan di right join dengan pesanan. Ini left join. Kemudian nomor 6, final project harus memiliki sedikitnya 3 tabel view yang dihasilkan dari query 2 buah tabel atau lebih. Nah, ini dia yang pertama, kita menggunakan tabel pesanan dan item pesanan dengan query create view. Create view ini nanti setelah dibuat itu dia menjadi sebuah tabel baru, dan untuk menampilkan informasinya harus menggunakan query select bintang from. Dan ini muncul yang pertama dari tabel pesanan dan item pesanan, kemudian view yang kedua dari tabel produk dan kategori, kemudian tabel supplier dan gudang. Nomor 7, final project harus memiliki minimal 2 buah trigger. Yang pertama, saya buat trigger untuk menghitung total pembayaran setiap kali ada penambahan atau perubahan pada tabel item pesanan. Saya menggunakan query create trigger. Trigger dengan nama trigger hitung total pembayaran setelah menambahkan data ke tabel item pesanan untuk setiap baris. Dimulai dengan mendeklarasikan total pembayaran, tipe datanya integer 15. Kemudian rumusnya seperti ini. Tabel item pesanan di join dengan tabel produk, di mana item pesanan.id pesanan sama dengan new id underscore pesanan. Jadi contohnya pada id pesanan P1 total pembayarannya 3.036.000. Kemudian saya menambahkan data baru di item pesanan dengan nama item 23, ID pesanan 1, ID produknya 1 dengan kuantitas 10 dan dengan harga 50.000, maka otomatis di tabel pesanan akan otomatis bertambah menjadi 3.086.000 yang sebelumnya 3.036.000. Kemudian trigger selanjutnya untuk memperbarui stok produk pada tabel gudang setiap kali ada penambahan atau perubahan pada tabel item pesanan. Sama seperti yang di atas tadi, menggunakan create trigger dengan nama trigger update stok produk setelah menambahkan data atau melakukan perubahan ke dalam item pesanan. Contohnya ID gudang 1 kapasitas 5.000, kemudian saya menambahkan data baru ke item pesanan dengan jumlah kuantitas 5, maka kapasitas yang sebelumnya 5.000 akan berkurang menjadi 4.995. Kemudian nomor 8, final project harus memiliki minimal 1 buah store prosedur.
Nah, stored procedure di bawah memiliki satu parameter input yaitu kategori underscore ID. Ketika stored procedure ini dipanggil, ia akan mengembalikan data produk yang termasuk dalam kategori dengan ID underscore kategori yang sesuai dengan nilai parameter kategori underscore ID. Data yang dikembalikan termasuk ID underscore produk, nama, harga, dan juga nama kategori yang terkait. Kemudian stored procedure get product by kategori dipanggil dengan memberikan nilai cat1 untuk parameter kategori. Query-nya adalah call get product by kategori, kemudian variabel nilainya parameternya cat1. Ini akan mengembalikan data produk yang termasuk dalam kategori dengan ID kategori cat1. Jadi di kategori 1 itu ada produk 1 yang ini dari roti sobek dan produk 7 fruity freeze. Dan yang terakhir nomor 9, basis data final project dapat diakses dari host mana saja, namun hanya bisa diakses oleh username informatika menggunakan password kaki kuluka. Nah, ini dia query-nya. Sebelumnya kita use MySQL terlebih dahulu, kemudian kita create user jika belum ada dengan nama informatika @%. Kenapa persen? Karena memang karena aturannya diakses dari host mana saja. Untuk bisa diakses dari host mana saja kita menggunakan persen. Dan kemudian diidentifikasi menggunakan kaki kuluka. Jadi ini diidentifikasi dengan password kaki kuluka. Kemudian setelah itu diberikan hak akses semua hak akses untuk tabel 21343030 e-commerce. Sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.